Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu KPM PKH. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang stunting. Jadi stunting neka adalah di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Tetapi pendek tidak sama dengan stunting atau belum tentu stunting. Jadi tak tangki rasa belum tentu stunting ki. Jadi ketika tak tangki rasa harus diukur moso berat badannya kan lagi. Stunting sering terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan. Periode emas pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai semenjak terbentuknya janin hingga anak berusia 2 tahun. Jadi samakan saya jelaskan pula nih kak tentang dukungan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Jadi marena masuk kuliah bagi dua kelompok ki. Kelompok pertama nih kak, tung 2, 3, 4, 5. Nih kak bu sampai bu saya ambil biru nih kak kakak tuh ki. Nah, nih kak kelompok pertama ki. Nah, nih kak kelompok kedua. Nah, kelompok kedua diki SD kina kertas masuk pulpen. Soro uji. Kita sampai kantona kita apa lagi? Budina. Ka juru tulis apa saya? Jadi tugas saya pertama, saya kelompok pertama lagi. Upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Oke, jadi upaya apa yang harus dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Saya pertama. Terus saya kelompok kedua, Bu. Upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting. Jadi upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan perlu dilakukan. Oke, yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting. Dilakukan untuk keluarga. Upaya yang perlu dilakukan. Oke. Ketika ada anak yang stunting. Jadi misal beda anak saya stunting rasa pendek rasa, kenapa yang harus dilakukan gini kak? Anak yang stunting. Oke, menurut saya kelompok pertama untuk mencegah penyakit stunting neka, kenapa yang harus dilakukan? Oke. Menurut saya kelompok kedua perlu dilakukan ketika ada anak yang stunting. Oke, jadi ketika beda anak stunting, kenapa yang harus dilakukan? Gitu, kan? Jadi, menurut saya kelompok pertama. Upaya agar mari ada anak stunting. Oke, apa yang harus dilakukan? Coba. Oke, toles. Tole Bu. Ini upaya supaya ketika anak yang ketika ada anak yang stunting, apa yang harus dilakukan? Makan makanan yang bergizi. Toles. Anaknya apa? Toles, kamu sambilan kan saya anu. Rempah ya Kelompok. Makanan yang bergizi. Perlu ketika ada anak yang stunting tentu memberikan makanan yang bergizi. makanan yang bergizi. Apaan ruang? Dibanji sebelum hamil, Nek. Apa Nek, dibanji sebelum hamil. Bantu ki. Agar tidak stunting sesudah melahirkan agar ini Tentang apa? Bisa. Bisa kan beri makanan yang bergizi. Apa ruang? Promina. Maksudnya misal lah sakit pas bermajarana ngobatina istilahnya mereka. Tahu kan masa sempurna. Iya. Makanan yang bergizi. Rajin olahraga ki, Pak. Coba Kenapa paduan, Pak? sampai ya. 4 sehat, 5 sempurna.
Modelnya buat makan makanan Apa boleh kena? Mari kena. Sebentar masuk Bu. Memberikan makanan yang bergizi modal upaya yang perlu dilakukan ketika ada anak yang seperti mulanya lagi niru supaya tak gini apa Benih bu. Neka pun kini bot nama ken. Bermacarana kini ini bot. kan berbicara kan lagi ini kan bisa olahraga kan Pak menambah olahraga. Makanan bergizi ini apa boleh? Untuk jawaban saya kelompok pertama Ki. Nah, ketika apa Ki? Nah, upaya yang dilakukan agar anak tidak stunting. Yang pertama, Neka menurut kelompok pertama memberikan makanan yang bergizi, Ki, bagus Ki. Apa Ki? 4 sehat 5 sempurna. Ki kan Neka makanan gitu Ki. Susu, buah-buahan, sayur, tahu-tahu Ki, kan yang bergizi Ki. Lingkungan yang bersih Ki, bagus. Yang bersih termasuk lingkungan rumah, jambannya sehat Ki. Membersihkan badan setiap hari Ki. Membersihkan badan setiap hari saat mandi Ki. Ki, bagus. Jadi untuk mencegah anak stunting Neka pada umumnya Ki, orang tua atau keluarga masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. Misal Ki Neka Ki, makanan biasa. Makanan kan sesuai moso sampai kan beri bantuan tiap bulan moso pemerintah makanan Ki, beras, telur gitu. Ki, kasak bisa dimanfaatkan. Stunting dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi gitu Pak Ki. Bergizi seimbang pada masa kehamilan. Jadi dari hamil sampai anak usia 2 tahun Neka berpengaruh terjadinya stunting napanten. Jadi dikit pas mare 2 tahun pas tak beri ingatkan nanten Ki. Nah, ketika sampai 2 tahun kasak masa emas. Jadi ketika dari hamil sampai 2 tahun Neka beri makanan bergizi dikit anak-anak dikit pinter buat sehat kayak Neka Ki. Terus juga mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat itu antara posyandu misalnya bukan berita palsu atau datang beda kabar cok anaknya cok ingatkan cukup taset kayak gitu kan tak tepat kan Ki. Nah. Terus pemberian stimulasi atau rangsangan kepada anak misal diajak kacaca anak nggak sama pinter ya misal Ki dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan Ki tepat Ki. Tepuk tangan untuk kelompok satu ya. Tepuk tangan. Terus untuk kelompok 2 upaya yang perlu dilakukan ketika ada anak yang stunting. Jadi memberikan makanan bergizi gitu tepat Ki. Jadi ketika ada anak stunting tambah makanan yang bergizi Ki. Rajin olahraga Ki, rajin olahraga. Masih jadi Orang tua harus mengawasi anak Ki kasar tepat. Jadi harus diawasi. Jadi untuk menangani anak stunting Neka ketika terdapat anak stunting misal beda anak saya stunting kayak ini cak misal tosakan cai misalnya Neka kasa akan cak olok kasa cap orang kini orang kayak gini. Tapi mau istilah di segi Pak. Aji ngelak kering tuan gini. Jadi kamu kayak Pak, dia mau untuk mencegah orang yang menjadi ini. Makanya sampai ngucap Neka, mare orang sekarang belai saya tepak serongakan apa saya sehat misalnya Neka. Aji ngelak kering tuan cek gini. Bukan ketika bisa tergantung cepon kila dari tergantung makanan dari bergizi dari hamil sampai umur 2 tahun sangat berpengaruh guys. Rujukan memastikan keluarga mengakses rujukan layanan untuk mengurangi dampak stunting. Jadi ketika beda anak-anak kayak ini cok jago abel entar kapuskesmas, kaposyandu tiap kasa. Jadi harus dukung terus lagi. Stunting dekat dengan kita dan kita harus peduli. Jadi ketika ada stunting kita harus peduli. Jadi cok kun mekere tibi ki orang lain kun mekere ki.
siapapun kita harus mulai berperan aktif mencegah stunting untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik. Jadi ketika anak-anak sampean neka penter sehat kata berpengaruh dengan berpengaruh terhadap masa depan bangsa Indonesia ini lagi. Main apa lagi mengingatkan lagi bantuan pemerintah neka pon banyak lagi, ampun banyak lagi. Salah satunya mungkin PKH yang berupa uang tunai iki. Terus juga BPNT atau sembako kasa. Juga menurut kasa sangat bermanfaat iki. Jadi manfaatkan bantuan yang kita peroleh, yang sampian dapat untuk kesehatan, untuk perkembangan anak-anak kita iki. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang stunting gitu. Jadi semoga dengan adanya pembelajaran ini anak-anak kita ke depan tidak ada yang stunting. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua bagaimana menjadikan anak-anak kita sehat dan cerdas. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.